kajian yang lain, yaitu bahagia dengan lapang dada. Kita terkadang tanpa disadari sering merasa tidak bahagia itu sebenarnya bukan yang tidak membahagiakan. Kita salah menjalaninya gitu. Ya Bu ya. Satu Umi kesinikan, bahagia itu hanya milik Allah. Allah akan membahagiakan orang yang dibahagiakan. Dan Allah akan membahagiakan orang yang pantas dibahagiakan. Maka sekarang kita bahas bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Dan salah satu yang membuat Allah bahagiakan kita bila kita memiliki lapang dada. Lapang dada lawannya sempit dada. Allah terkadang bukan tidak membahagiakan kita, tapi hati kita yang sempit yang membuat tidak bisa bahagia. Tadi pahami nggak? Contoh, kita mau ngaji nih, hujan, ya kan? Hujan membuat kita tidak bahagia nggak? Enggak. Kalau kita nerimanya biasa aja, benar nggak Bu? Ibu mau ngaji hujan, oh alhamdulillah gini hujan, oke? Ibu akan mikir, oh ada payung. Tapi kalau ibu nggak mau hujan tiba-tiba, ya hujan, beda Bu. Benar nggak? Ya hujan, coba becek, berarase, mending sok macet, jadi kemana-mana itu Bu. Ternyata apa? Bahagia dan tidak bahagia itu dibikin oleh diri kita sendiri. Kita mau tes ya, selapang apa sih dada kita? Kita lapang dada nggak sih? Nah, salah satunya satu, kita tes ya. Gini Bu, kalau ada gula 2 sendok dimasukin ke cangkir kecil, pasti air tuh akan gimana? Giung pisang, betul tidak Ibu? Ya, kalau air secangkir itu yang kecil itu diisi dengan air, garam, pasti asin pisang. Oke? Tapi kalau gula 2 sendok dimasukkan kepada air 1 panci besar, gimana? Biasa, mungkin asinnya agak kurang asin. Bahkan kalau 2 sendok gula ini dimasukkan kepada air sadano, tidak akan ngaruh sama sekali. Kira-kira hati kita seluas cangkir, seluas panci, atau seluas danau? Gimana cara mengetahuinya? Seberapa besar kita mudah merasa sesuatu itu dalam diri kita. Kalau gula 2 sendok dimasukin ke gelas air 1 gelas kecil, pasti asin pisang. Betul tidak Ibu? Oke. Nah sekarang yuk kita lihat hati kita seperti apa. Nah, kita mudah. Nah, ciri-ciri lapang sempit dada itu apa cirinya Bu? Mudah terdistrak. Distrak itu apa sih? Terpengaruh gitu oleh rasa-rasa yang diberikan orang kepada kita. Maaf Bu, ada orang yang begini, saya tuh diundang sama si ibu itu udah nyeri hatenya, mau naon yang buat ngundang saya. Ngomong ke satu teman, kata temannya, sama saya juga nggak diundang, tapi nggak apa-apa lah, toh nggak diundang juga mungkin ada sesuatu yang baik buat kita. Beda nggak Bu? Beda nggak? Iya. Apa yang membedakannya? Dadanya, hatinya. Kalau dia tidak diundang dari hati kesan, emang salah naonnya abi itu diundang nih. Dan biasa si Bu Eta masuk gitu kan jadi kemana-mana Bu. Tapi bagi ibu yang satu, saya juga sama nggak diundang, tapi nggak apa-apa. Biasa weh. Syukur tuh udah ngamplop, cenakan gitu. Jadi malah dia mah senang Bu. Bisa dipahami nggak Ibu? Berarti apa Ibu? Bukan ada orang yang nyinggungnya, bukan ada orang yang nyakitin, yang jengkelinnya, bukan. Tapi tergantung apa, seluas apa hati kita untuk menerimanya. Maka ciri dada kita sempit apa Bu? Hati kita lagi enak, perasaan kita lebih enak, tapi mudah dirubah oleh perasaan-perasaan yang diberikan ke orang lain kepada kita. Mudah apa? Mudah jengkel, mudah kesel, mudah tersinggung, mudah marah, mudah sedih. Kan
Contoh nih, hari-hari kita akan mengerikan kalau kita punya dada yang sempit. Contoh, mulai ini, anak kita, teteh mau pergi ya, sarapan dulu. Gampang kata anak kita. Terus kata kita, teteh sarapan dulu. Ya tuh mah, ini ribet sarapan aja. Ya kalau mau mah pasti makan, sarapan. Anak-anak Gen Z kan gitu ngejawabnya, ya kan? Aku yang lapar, mama yang ribut, kan gitu. Kita langsung ngomong, dasar anak nggak tahu diri, orang tua nawarin malah digituin, ada tersinggung. Oke, satu poin. Padahal bisa nggak kita tidak tersinggung? Bisa. Terus kita ngomong ke suami kita, ayah, terus si teteh ngomong namanya teh enakeun, padahal mama teh tawaran sarapan, malah ngomong teh enakeun mama. Oh, ada mama masuk teh enakeun ngomong, nama jadi dua ibu coba. Ya bahasa warna bapak nanti. Ibu, sepagi itu kita udah 2 orang sama kita yang menyenangkan. Ya, udah gitu apa? Lewat mertua kita. Kita ngomong bukan gitu ayah. Maksud mama teh ngomong ke ayah teh biar ayah teh nasihati si teteh, bukan malah nyalakan mama. Gitu kan gitu kita. Karena kita udah terdistrak, udah tidak enak. Terus mertua kita ngomong, ya makanya kalau ngomong ke suami itu tahu tempat atau tahu suami mau pergi, malah ngadu tentang anak. Bisa lah jadi istri teh bisa menghandle sendiri, kurang ibu, aduh. Terus nerempet bu, langsungnya rungsing, tahu nggak mau rungsing? Nah kalau kita udah rungsing kita sebelin banget. Ya, dengan pembantu bisa bentrok dan tukang sayur bisa bentrok. Kenapa? Hati kita terganggu. Kenapa? Mudah terganggu. Itu sempit. Dan cirinya kita sempit, bukan hanya mudah, tapi dalam kalau udah ada rasa. Bagi orang mungkin sedih, tapi bagi kita sedih pisahan gitu. Mungkin bagi orang tersinggung, tapi bagi kita tersinggung pisahan. Pakai pisahan bu. Kenapa? Karena kitanya cuma segini, lapa ininya. Kita cuma sebesar gelas. Yuk, kita kira-kira gitu enggak? Karena sektara gendut cenah ya, sektara gendut halaman surga sulit hati cenah kan gitunya punya. Kenapa? Bagi orang biasa-biasa, kenapa bagi saya jadi tidak biasa? Jangan-jangan saya tidak bisa melapangkan dada saya. Ada orang yang uangnya tinggal 50.000 di dompet, tapi dia mengatakan alhamdulillah hari ini masih punya 50.000. Bisa beli beras 2 kilo, bisa bekal anak, ongkos anak, gojek bisa. Alhamdulillah nyesa 2.000, bisa sedekah mungkin di pengajian, gitu loh. Tapi ada orang yang di ATM 5 juta, di dompet 500, tapi udah apa? Udah bingung, udah ini. Gimana? Uang tinggal 500, padahal besok kayak undangan, besok sudah diisi ini. Padahal besok harus bayar ini, padahal besok belum tentu. Berarti apa bu? Bukan isi dompetnya yang sedikit, tapi hati kita seluas apa. Ya bu, kita pengen lapang dada? Oke. Mari kita lihat. Kita lapang dada, ada nggak ciri-cirinya di diri kita? Ya. Yang pertama, orang yang lapang dada adalah mudah menerima. Menerima apa? Menerima kenyataan. Biasanya kita akan sempit dada kita kalau kenyataan kita tidak sesuai dengan harapan. Betul tidak? Ibu mau pergi harus sampai jam sekian, tiba-tiba apa? Grabnya lama. Kenyataan kita, harapan kita ingin cepat, tapi kenyataannya lama. Nah, gimana reaksi kita?
Maka disebut masalah kalau apa Bu? Kalau kita mensikapi kenyataan kita berbeda dengan harapan kita. Kapan jadi masalah? Satu, kalau kita bisa merubah kenyataan itu, rubah. Sudah dipahami? Tapi kalau kita nggak bisa merubah kenyataan itu, ya terima. Sudah dipahami kan? Contoh, ibu Grab nih, ini lama yang kan bisa dibatalin, betul tidak? Kita bisa ngetek lagi, betul? Atau kita macet nih, halo, ini mau kondangan, macet. Dua kemungkinan, bisa nggak kita merubah kenyataan macet? Bisa nggak? Kalau bisa bilang bisa nggak supir, Pak, ada jalan alternatif enggak? Ya, bisa muter arah enggak? Kan gitu. Kalau bisa lakukan, tapi kalau nggak bisa, terima. Nah, yang membuat kita uring-uringan itu apa Bu? Berubah tidak bisa, menerima tidak mau, mangga dilujeng. Oke? Orang yang lapang dada mudah menerima kenyataan karena dia sadar bahwa dia serba tidak bisa. Ada semua yang ngatur. Betul tidak? Hari kenyataan kita ditakdirkan oleh siapa? Oleh Allah. Ada enggak hari ini kenyataan dalam hidup kita yang kita susah menerimanya? Kita berharap suami kita seperti apa? Kenyataannya mendekati harapan atau jauh dari harapan? Oke? Kita bisa nggak merubah suami kita? Nggak bisa. Boro-boro merubah suami diri kita juga nggak bisa kalau kita kurang-kurang. Betul tidak? Berarti apa rumusnya? Kalau saya berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan saya bisa merubahnya, lakukan perubahan itu. Kalau tidak bisa, menerima. Harus mau menerima. Damai gerak besok. Ibu cita-cita anak begini, tapi kenyataannya anak begitu. Halo, itu teh enak Ibu. Maka orang yang lapang dada adalah orang yang mudah menerima kenyataan yang tidak dia harapkan. Karena apa? Karena dadanya lapang. Maaf Bu, kalau di tempat yang sempit tidak bisa dimasuki banyak barang, betul tidak? Tapi kalau tempat yang luas, benar nggak? Dimasukin semua masuk aja. Artinya apa? Orang yang lapang dada mudah menerima karena dia sangat lapang. Gak apa-apa, ini juga gak apa-apa, gitu. Makanya bagus tuh filosofi orang Sunda tuh. Orang Sunda tuh ternyata saya orang Sunda. Tidak diajari mereka ngomong gitu, teh kudu gitu. Kan capek kan hidup dengan orang yang gak bisa fleksibel gitu. Pokoknya saya mah maunya gini, gak bisa enggak. Ya Bu ya, Ibu mau pergi nih dengan teman-teman, kumpul jam 6 ya. Kumpul jam 6. Jadi ada teman yang bilang, maaf, saya belum bisa pergi, tungguin saya ya, ini AR macet, saya belum mandi. Jam 6 kurang 10, sementara dia kesini 15 menit, berarti kita harus nunggu berapa? Kalau kita lapang dada, ya gak apa-apa ditungguin. Tapi kalau enggak bisa. Kita harus aturan, jam 6 berangkat. Ini kan masalahnya begini, nggak bisa. Jadi orang yang tidak lapang dada cenderung kaku orangnya. Kalau nggak bisa nggak fleksibel, nggak toleransi, nggak kompromi. Karena apa? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Nah, filosofi Sunda bagus Bu. Semua kenyataan apapun diterima bahkan disyukuri. Contoh, ayah orang tabrakan motornya pejet gitu. Motor pada pejetnya berarti rusak pisan Ibu ya. Rusak pisan, tapi orangnya selamat, namanya gitu. Untung. Cuman motornya doang. Orangnya mah selamat, kan gitu ya. Kalau udah bilang untung kan alhamdulillah, berarti dia bisa menerima kenyataan itu. Tapi enggak, ini mah motornya rusak berat, kakinya patah sebelah, untung cuman sebelah. Coba bayangin Bu, enggak dua-duanya, dadanya bagus, ininya enggak apa-apa, cuman sebelah.
mikir motor yang rusaknya, nggak mikir biaya yang mahal segini kaki potong gimana, tapi apa? Dia ngelihat yang lain-lain yang masih selamat. Bahkan mohon maaf ibu, saat kejadian motornya rusak pisan, yang penumpangnya meninggal, masih ngomong untung, untung meninggal. Coba kalau nggak meninggal, geger awak tak. Berarti menggambarkan apa? Kita diajarin lapang dada. Agak panjang nih di menerima kenyataan nih, menerima takdir. Karena nanti kita bisa lapang dada bila kita beriman bahwa kenyataan ini dibuat oleh Allah. Bisa dipahami nggak ya? Semua takdir yang terjadi biiznillah. Orang akan lapang dada bila dia beriman. Ini adalah takdir Allah. Kenapa saya dapat suami yang begini-begini, dapat anak yang begini, keuangan saya begini, kesehatan saya begini, itu adalah ini takdir Allah. Makanya ada satu kalimat yang akan membuat kita lapang bila kejadian terjadi apa? Qadarullahu wa masafa'an. Kita mau pergi hujan besar, nggak bisa pergi karena hujannya sangat besar, nggak bisa pakai payung, nggak bisa apa, kita katakan qadarullahu wa masafa'an. Apa? Allah menetapkan apa yang dikehendakinya. Memang kita punya kehendak, Allah punya kehendak buat mana gitu. Kenapa orang beriman lapang dada? Kenapa? Karena kata ulama Ibnu Qayyim al-Jauzi, orang beriman itu selalu lapang dada karena apa? Dia beriman bahwa di setiap kejadian yang Allah berikan selalu Allah tawarkan 4 hal. Maka orang yang lapang dada, kenapa dia mudah menerima kenyataan? Karena dia ingat di setiap kenyataan ada 4 yang Allah janjikan. 1, pahala kebaikan. Ibu, Allah selalu membayar kita dengan pahala. Rasa sedih, rasa sakit, rasa berat, rasa gimana pun Allah bayar dengan pahala. Tidak ada yang tidak dibayar dengan pahala. Maka orang yang lapang dada, kenapa lapang? Karena dia apa? Tahu ada pahala di balik itu semua. Ibu sudah baik-baik jadi istri, tapi ternyata suami menguji, kita nggak akan jatuh down. Kenapa? Karena semuanya sudah dibayar pahala oleh Allah. Kita sudah berkorban maksimal untuk anak, agar anak itu jadi harapan kita. Dia cerdas, dia berakhlak, dia gimana. Tapi ternyata anak tumbuh, kembang, dia harapan kita tidak down. Kenapa? Karena di balik itu kita sudah dapat pahala. Hanya kenapa? Kan di surat Al-Kahfi di beberapa ayat yang mengatakan, sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah ujian bagimu, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Maka bagi orang yang beriman tidak akan ada rasa kecewa, tidak akan ada rasa percuma, karena semuanya ada pahalanya. Kenapa ibu saya katakan? Kalau hidup ini kita selalu ingat pahala surga, maka kita tidak mudah terganggu dengan keadaan-keadaan sekarang. Bisa dipahami kan? Ada ibu-ibu yang ditakdirkan punya anak tidak mengerti harus membantu. Tanggung jawab di rumah tangga tidak berbagi, tidak dibagi. Tapi apa ditanggung sendiri. Ada bu, dan ini Gen Z itu sekarang seperti itu. Tahunya beres, tahunya minta, pengennya instan. Ya, anak ibunya udah ngomong teteh bagian cuci piring dan sasapu ya. Teteh yang ini bagian nyuci pakaian dan ngejemur serta beberes rumah ya. Mama bagian ke pasar dan masak. Ternyata tidak dikerjakan semuanya. Termasuk suaminya pun tidak ambil peran. Padahal suaminya bisa. Nyiapin galon lah suami, makanya gitu-gitunya punya. Bagian yang berat-berat, tapi tidak. Tapi dia apa? Saya sudah mengajar, saya sudah menyampaikan, saya sudah menginstruksikan, kita bagi-bagi tugas, tapi ternyata mereka tidak, ya sudahlah. Kalau saya sehat, saya kerjakan sendiri. Kalau saya tidak sanggup, ya sudahlah. Paling nanti pas mau makan nggak ada piring, ya nggak ada yang nyuci. Rumah berantakan, kayaknya ada nggak beresin. Tapi ibu ini mengatakan, saya selalu melakukannya sendiri. Kenapa?
Karena saya bersyukur pahala yang harusnya dibagi 4 dibagi oleh saya sendiri. Cuma gitu Bu, ya sendiri, itulah lapang. Maka agar kita bisa lapang, ingat pahala di baliknya. Semakin sulit semakin besar pahalanya. Semakin sakit semakin besar pahalanya. Kata Ibnu Qayyim apa? Di semua takdir Allah selalu ada pahala yang Allah janjikan. Yang kedua, selalu ada cinta Allah yang Allah berikan, rahmat Allah. Ibu ini dicintai Allah, terima kejadian-kejadian dengan baik. Tapi Mimin kan kita harus ikhtiar, ya saya bilang tadi, bisa merubahnya sok lakukan. Kalau tidak bisa berarti apa? Yang menerima. Ya, dan yang ketiga, di setiap kejadian ada apa? Ada hikmah yang Allah berikan pada kita. Kenapa lapang kalau ada orang yang begini? Mama, katanya mama kehilangan uang di dompet ini. Iya berapa? Ini ada apa ya 500 mah. Tapi kenapa mama biasa-biasa? Ya semoga dengan uang itu hilang diganti lebih banyak oleh Allah. Itu hikmah. Siapa tahu kalau mama sekarang hilang, mama sabar, Allah mau memberi yang lebih banyak. Dan betul dia baik sangka sama Allah. Banyak kata suaminya, ya sudah, nih papa ganti uangnya sama mama sedih 500. Alhamdulillah. Terus anaknya bilang, mama tadi katanya mama kehilangan uang ya. Ini mama uang belanja ya Pak ya? Iya. Tapi udah dah, alhamdulillah. Mama kan tadi kenapa tenang? Kenapa mama yakin Allah menghilangkan uang mama karena Allah mau mengganti yang lebih banyak. Ternyata alhamdulillah dikasih sama si papa. Ya dari aku waktu mah tambah lagi. Coba. Hilang 500 jadi 1,5 juta. Kan itu kembali modal. Kenapa Bu? Karena dia lapang bahwa semua ada hikmahnya. Coba kalau ibu kayak ini, mama hilang uang, mending uang teh nggak ada lagi untuk ini untuk itu. Makanya kalau nggak pegang uang mama, kata si udah jangan nangis udah. Ini nggak mau bapak ganti 500. Aduh ya Allah, coba muncul langitnya, ayah 1 juta aja lah gitu. Udah atuh mah, kan udah digantiin sama bapaknya. Mama teh hade coba tadi tehnya mun ka pasar teh tongkil, coba kalau tambah berat. Iya. Sama anaknya diganti 250. Nih mah, aku kasih mama 250. Jadi 750. Oh, coba mun teu leungitnya mama teh boga duit 1.250.000. Wah, anggeus karena apa? Dia tidak bisa menemukan hikmah. Maka Bu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan kita, coba cari hikmah dengan cepat. Contoh, biasanya ibu-ibu kan paling enak kalau udah kehilangan uangnya Bu. Ibu hilang uang tapi ngomong gini, ya Allah saya ridho uang saya hilang, tapi jadikan menggugurkan dosa-dosa saya. Mungkin ada hak orang lain yang kemakan sama saya. Mungkin saya sombong karena banyak uang ini. Mungkin aja Bu. Mungkin dengan uang hilang ini, mohon maaf gitu kan, kita akan menjadi orang yang ini bukan milik kita, emang milik Allah. Selalu ada hikmah. Maka orang akan lapang. Tapi kalau orang sudah nggak sampai pada hikmah, pasti berat. Ya, dan yang terakhir kata Ibnu Qayyim, kenapa orang mukmin lapang dada? Karena dia yakin bahwa di setiap takdir Allah pertama ada apa Bu? Ada pahala, ada cinta, ada hikmah, dan ada keadilan. Keadilan artinya apa? Kalau kita mendapatkan kenyataan maaf kehilangan, maka akan ada penggantian. Kalau kita berbuat sekarang sabar, pasti ada pahala di baliknya. Adil itu artinya apa? Dua Bu, maaf. Kalau kita mendapatkan yang tidak enak dari orang, kita akan bisa menerima kenyataan. Karena apa? Karena Allah tidak diam, pasti membalaskan kita untuk, bisa dipahami nggak? Kita nggak berpikir untuk membalas. Pokoknya kudu saya membalas, enggak, karena keadilan Allah pasti terjadi. Ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, mendapatkan kenyataan yang berat karena bisa jadi ini perbuatan kita kepada orang yang lain, sekarang balasannya maka apa Bu? Menjadi penggugur dosa. Contoh,
Ada ibu-ibu yang sembuh saat dia menangis kepada saya disakiti sama anaknya. Anaknya keras, kasar, kesopan pisan gitu. Tapi saya bilang gini, ibu, mungkin ini jalan-jalan muhasabah buat ibu. Kira-kira dulu pernah nggak berbuat seperti ini ke orang tua? Ternyata dia ingat, bu. Hanya teh ini, habis kantos dan takun biang. Saat itu ibu seperti apa, ibunya ibu seperti apa? Ya sedih. Nah, kesedihan itulah yang sekarang sedang dikembalikan oleh Allah kepada hati ibu. Ibu membuat sedih orang tua, sekarang Allah bayar. Allah sekarang membuat ibu sedih oleh anak. Kenapa? Agar ibu tidak punya perkara di akhirat. Tuh lunas di dunia. Kita kalau ada apa-apa pengen dibalas di dunia atau pengen balas di akhirat, bu? Di dunia jangan, di sini mah bisa dibagi, jangan di akhirat mah berat ibu. Bisa dibanding nggak? Imbas kita itu. Oh, saya pernah dulu mungkin meremehkan ibu-ibu orang kaya, tapi maaf aku, dia orangnya gila hormat. Jadi paling bagi dia mah harga diri gitu aja bukan. Tapi karena dia sangat gila hormat, maka kepada orang lain suka cenderung meremehkan gitu, menyakiti gitu. Pas suatu saat dia datang ke tempat pameran, ya, mungkin wajahnya tidak seperti wajah orang kaya, ya, dia tertarik. Suaminya sedang lihat mobil sana, dia ke mobil sini. Kebetulan saat itu ada orang yang sedang lihat-lihat dan gayanya gaya yang mau beli gitu. Sementara ibu mah mungkin gayanya gaya lihat-lihat kan gitu ya bu. Kan sekarang mah ada yang ya, ada yang kaya pisan, ada yang kaya, ada yang agak kaya, dan ada yang kaya-kayaan. Kan itu ya bu. Kaya-kaya. Nah si ibu itu sebenarnya dia ngerasa kaya pisan saya. Pada saat dia lihat ini mobil apa ini, kata dia gitu. Ternyata iniin sama petugas sama ininya, pelayannya teh, bentar ya bu ya, bapak itu dulu. Tersinggung bu. Gak ada yang pernah mengginikan saya. Kamu tahu nggak saya? Waduh kayak gitu bu. Karena si pelayannya, sebentar bu, ini itu dulu. Itu mah langsung ngambek ke suaminya. Ayah, ibu nggak enak, diremehkan sama orang itu. Kenapa gitu? Ya ibu teh tadi anggap. Tapi dia suaminya ngomong gini, nyari ibu mari, ari ka batur gitu, ari ku batur, ari ibu kan sok tengah batur. Cenah gitu bu, cek suamina. Cash bu, dibayar cash. Oh kieu rasanya nggak dianggap teh. Oh gini rasanya diremehkan tuh. Jangan salah, setiap perbuatan kembali kepada pelakunya. Maka di setiap kejadian yang menimpa kita ada keadilan yang sedang Allah tegakkan. Maka kenapa kita harus berbuat baik? Agar kebaikan kembali kepada kita. Adil. Ibu pernah lagi punya uang, ada orang yang minjem uang sudah tidak dikasih, disakitin misalkan. Itu pasti akan terjadi sama kita. Jangan salah, karena hidupnya pasti berputar. Bisa di atas, bisa di bawah. Makanya prinsipnya apa? Kalau di atas jangan injak, biar nanti kalau kita di bawah tidak diinjak. Bisa dipahami nggak ibu? Kalau di atas ulurkan tangan untuk orang bangkit sejajar dengan kita, biar nanti kalau kita di bawah ada orang yang mengulurkan tangan. Itu prinsip keadilan. Maka apa? Dia akan lapang dada. Nah itu baru poin kan, orang yang lapang dada. Satu, menerima kenyataan. Yang kedua, masih menerima nih di poin yang pertama ini ya. Menerima apa bu? Masukan dan pendapat. Orang yang lapang dada itu mudah menerima masukan, pendapat, alasan orang. Tapi orang yang sempit gak bisa menerima. Karena dadanya udah sempit, jadi gak mau masukin lagi, tuh gak mau gitu. Dikasih tahu malah salah paham, diingetin malah ini. Maaf ibu, itu tadi ibu ngomongnya harusnya apa? Nggak bisa aja nerima masukan. Maaf bu, menurut saya, enggak.
Orang yang lapang dada mudah menerima masukan, mudah menerima pendapat, juga mudah menerima alasan. Subhanallah, enak ya? Ya, kita kadang-kadang kalau dinasehati sama suami juga bagus-bagus aja punya. Ya, benar nggak? Mama, nggak begitu, Ma. Apa? Mau pulang. Kenapa Ibu? Karena orang lapang mah luas menerima lah, itu masih ada tempat. Tapi orang yang sempit gak mau menerima, kenapa? Udah sempit, udah ngerinteing, sehingga masukan tuh apa? Kenapa? Dia merasa sudah lebih bisa, lebih tahu, lebih ngerti, lebih berpengalaman, maka dia tidak bisa menerima masukan. Yang selanjutnya, tidak mudah menerima perlakuan orang. Kalau orang lapang dada, mudah, maksudnya gini, kalau ada perlakuan orang-orang yang tidak nyaman, dia mudah, ya udahlah, emang dia mah begitu orangnya, gitu. Ya mungkin dia lagi gimana lah orangnya, gitu. Ibu-ibu, kenapa Ibu jangan kayak gitu ya Bu ya, jangan kayak Ibu gini nih, jangan kayak gini. Ada seorang ibu-ibu yang ngomong kepada ibunya, dia ngelihat si Ibu A tidak senyum ke si Ibu B, ya. Kita nggak usah ngomong ke si Ibu B, ibu-ibu kenapa sih tadi si Ibu A tidak senyum sama ibu? Nggak usah gitu, kita mau nggak usah disampaikan, ya Bu ya. Itu berarti tipe ibu kompor itu namanya. Ya. Ibu kenapa sih Bu? Ibu ada masalah ya dengan si Ibu A ya Bu ya? Kenapa gitu? Tadi saya ngelihat si Ibu A nggak senyum sama ibu, ke ibu. Kalau yang lain senyum, ibu ini ngomong, ya mungkin dia tidak ngelihat saya makanya nggak senyum. Oh ibu harapan ibu, gawat itu mah. Itu mah udah provokator. Ya mungkin kalaupun depan-depan tidak kelihatan gimana? Ya mungkin pas lewat lihat saya, mungkin dia ngerasa sudah senyum, udah apa, biasa aja. Kenapa Bu? Orang yang lapang dada kalau menerima perlakuan orang, kenapa dia mudah? Kenapa? Karena tidak terpikir untuk membalas itu. Tidak terpikir untuk membalas. Ada ibu mertua baik banget, sama menantunya baik banget. Saya hari ini banyak menerima kenyataan gitu ya. Mertua baik, menantunya misut gitu ya. Ya Allah Bu, tapi menantu baik, mertuanya nu misut gitu. Saya bilang ya Allah, kenapa sih nggak yang baik dengan yang baik gitu ya Pak Allah, jadi ujikan gitu. Padahal ini cocoknya dengan si ibu itu gitu kayak gitu. Tapi ya itulah. Kata saya, tapi memang benar juga ya, kalau mertua mislet dengan menantu mislet, menurut kayak gimana tiap harinya, benar nggak? Tapi Allah memasangkan luar biasa. Itu seorang mertua tuh baik banget, selalu nawarin, selalu ngajak makan bareng, selalu apa? Teh, ayo nggak makan dengan ibu udah siap nih, udah dipasakin. Pada hari ini kan banyak hambatannya. Menantu muda mah ya, cara bisa masak, cara ini gitu ya. Dan setiap bisa juga, ayo makan bareng. Enggak, saya nggak makan dengan nada yang tegas gitu. Oh, besoknya teh bareng makan ini, mama bikin ini. Gak suka, saya nggak pernah makan yang begitu. Karena jawabannya teh yang nggak enak tuh. Kata terus sama suaminya sama anaknya yang suaminya si menantu ini, udah tuh mah nggak usah ditawarin lagi, emang dia begitu. Kata ibunya, nggak, emang kenapa gitu? Nggak, aku yang nggak enaknya tuh mah, mama begitu menawari dengan nada manis, dijawab dengan nada pahit gitu kan, aku yang nggak enaknya mah. Dia nggak apa-apa, kayaknya dia nggak pernah makan bareng ya dengan keluarganya. Kayaknya dia nggak pernah diajakin makan bareng sama ibunya, sehingga pada saat ibu ngajak itu mungkin bagi dia awal-awalnya apa sih gitu. Tapi sebenarnya mama yakin loh dia senang. Dia bilang iya mah, karena ibu bapaknya begini kata si anaknya. Tuh kan, nggak mungkin orang seperti itu kecuali ada alasannya. Itu keren sih ibu ini. Kenapa? Karena dia berpikir, kenapa orang judes, kenapa orang jutek, kenapa orang kasar, karena pasti ada alasannya.
Dan dia berpikir ini, nggak mungkin mama minta menantu yang lembut, yang respect, yang gimana, dikasih menantu yang begini, kecuali apa? Allah percaya mama bisa menerima yang begini. Gitu katanya, Bu. Itulah keren, lapang dada. Tidak begini. Bu, udah jangan ngomong. Ya makanya dari dulu juga ibu mah kurang suka sama dia. Makanya kamu aja maksa nikah sama dia. Kan jadi PR, Bu. Bener nggak, Bu? Maaf ya, Bu, kata-kata ibu mah jangan selalu dikeluarin, Bu. Karena kata-kata ibu mah didengar keluar sama anak. Ada alasan seorang yang konsultasi ke saya, suaminya selingkuh. Suaminya selingkuh, ya. Pada saat ditanya kenapa selingkuh, karena apa? Karena saya tidak senang sama kamu, karena kamu nggak baik sama ibu saya. Jadi ibu saya juga nggak merestui kita. Ternyambung saja. Selingkuh mah selingkuh. Kenapa dibikin jadi pembenaran? Itu nggak boleh. Makanya omongan kita harus dijaga. Omongan orang tua harus dijaga. Kita tidak suka tuh perlu diomongin. Kecewa teh harus diomongin. Betul tidak, Bu? Harus diseleksi, dipilih-pilih lah gitu. Mana yang ditahan, mana yang dikeluarkan, entit-entit, pret-pret sedikit keluarnya. Itulah mertua yang bijaksana, ya. Nah, ini orang yang lapang dada, mudah menerima perlakuan orang dengan tidak membalasnya dengan keburukan, ya. Dan dia bisa menahan, ya, tidak menjadi buruk oleh kejadian orang yang memberikan keburukan itu. Yang selanjutnya, orang yang saya katakan, kira-kira bahagia nggak sih orang yang mudah menerima begini? Bahagia, benar nggak? Iya. Yang kedua, orang yang lapang dada, yaitu seperti siapa? Dia yang tidak memaksakan kehendak. Tidak memaksakan kehendak. Kan gini, kita hoyong kieu, ari suami kita hoyong kitu kumaha? Sedih mami enggak? Kita hoyong kieu nih, tapi anak kita inginnya berbeda. Apakah kita mau bentrok, Bu? Enggak. Apalagi maaf, hari ini kan banyak masalah sosialisasi, ya. Ibu-ibu susah kompak majelis taklim karena pada saat ada kehendak-kehendak yang berbeda, itu menjadi pelajaran buat kita. Kita mau bijaksana enggak? Atau kita memaksakan? Dan saya mah begini. Saya biasanya menemukan kalau lagi jamaah umroh, mendapat pengaduan yang umroh tuh sekamar tuh apa? Yang satu tidak bisa gelap, kudu dicaangkeun. Yang satu harus gelap. Coba kebayang. Yang satu harus terang, yang satu harus gelap. Yang satu nggak bisa pakai AC, yang satu harus pakai AC. La haula wala quwata illa billah. Teh mimin mah pindah, teh mimin teu bisa bobo abi teh. Kenapa? Terang, abi kan kudu gelap. Akhirnya saya bilang begini, ini ibu. Ibu yang tidur harus gelap, ya. Berarti apa? Tidurnya diheula saya bilang. Ku ibu anu terang, ya kecangkeun deui gitu ke dia itu. Atau apa? Ibu yang terang di akhir tidurnya. Kan ibu mah kudu terang, ya kan? Ya, anu gelap. Orang mah gelap sok. Oke, ibu geus tibra, urungkeun deui. Atau dibalik saya bilang. So ibu merasa gelap. Ibu kan hari pacar bawa kan tenang naon, terang tenang naon. Ibu buru bawa anu terang. Buru akhirnya buru gitu kan. Engke geus ibu itu tibra, pareman. Cing atuh. Gak bisa gitu. Tapi sekali sewa we dinten ayeuna abi gelap, besok terangnya sok hari bisa mah. Sayang di Baitullah bertengkar gara-gara lampu. Harus semuanya tidak memaksakan kehendak. Yang jadi pertengkaran itu kalau ada orang yang memaksakan kehendak saat berbenturan dengan kehendak orang lain. Selalu ada jalan tengahnya sebenarnya. Ya, yang selanjutnya, orang yang lapang dada adalah mudah berdamai. Mudah berdamai itu apa, Bu? Tadinya tidak menerima, tapi kemudian jadi menerima, itu berdamai. Misalkan gini, ibu besok abi nambut buku, abi hoyong baca buku misalkan. Iya besok saya bawa, iya.
Ternyata pas ketemu, mana buku? Lupa. Kecewa ada Bu? Iya. Tapi apa? Dia mudah berdamai dengan apa? Dengan alasan lupa orang lain terhadap dia. Ibu mah kenapa lupa sih? Iya, kita tadi riweuh, jadi ibadah udah disiapin buku teh. Atau kumaha tuh maafin ya? Ya udah nggak apa-apa. Nah itu. Suami bilang, "Mah, nanti papa pulang jam 4 atau pulang cepat. Karena ngajak mama orang belanja." Wah, paling istri kan paling seneng ya punya diajak belanjanya. Orang belanja bulanan kata istrinya. Terus sekali orang makan-makan, kita udah lama gak makan di luar. Oh, istri udah seneng banget tuh. Dan bapak kosong sekarang di kantor gak terlalu sibuk. Oh, udah seneng banget nih. Jam 4 mah, bapak pulang siap-siap, langsung berangkat. Dan sambil iya. Itu udah dandan, padahal saat itu ada pengajian, ada asar, kita ini ya. Ternyata pas jam 4 kurang 10 suaminya nelpon, "Ma, terjadi." Nggak jadi, soalnya ya rapat mendadak. Bos, ini ada sesuatu penting di kantor, jadi papa kudu rapat mendadak. Terjadi, apa respon kita? Marah? Tidak bisa berdamai? Bisa aja ngomong, "Hari ayah aku, ada yang terjadi mah tuh bilang bejaan mama teh jam 2 aku, biar mama teh bisa ngaji. Ini percuma mama udah dandan, udah ganti baju, udah mandi, wah segala macam." Kata suaminya, "Ya udah habis gimana tuh, udah udah lain kali jangan begini. Gondok tahu udah mau ini cita-citaku rek makan ini makan itu." Kata suaminya, "Ya udah tuh gimana, minta maaf ya. Ya insya Allah aja lah, gimana nanti." Jadi rudet hari itu. Tapi kalau mah nggak jadi, oh ya udah nggak apa-apa nggak jadi mah. Tapi papa nggak enak ke mama, pasti mama nggak siap-siap. Udah sih, udah siap-siap. Jadi gimana tuh? Ya udah habis mau gimana? Orang yang mudah berdamai itu mudah merubah perasaannya. Berdamai dengan kenyataan situasi yang Allah berikan. Jadi mama mau gimana tuh? Rek ngaji, walaupun telat setengah jam. Tapi mama pasti bajunya pakai baju bagus, ya nggak apa-apa penggayaan, paling mama pengajian gitu. Udah gitu, dibikin simple orang yang damai, berdamai. Yang selanjutnya, orang yang lapang dada cirinya apa? Senang memudahkan orang lain. Senang memudahkan orang lain. Apa artinya? Orang yang lapang dada itu, mohon maaf itu, tidak suka membuat orang lain merasa bersalah itu. Makanya memudahkan. Ini saya suka contohkan ini. Ibu-ibu rihlah nih, akan lagi musim ibu-ibu beringkad itu beringkadiernya. Semoga di sini mah tidak termasuk anggota intensif gitu ya. Boleh Bu, kita bergaul dengan circle boleh, tapi satu, ada batasannya. Benar nggak? Ya. Kira-kira kita butuh bergaul, main dengan teman tuh berapa bulan sekali? Kalau setiap minggu kan jadi kamainan. Gitu. Saya banyak menemukan masalah rumah tangga dari hal yang sepele. Gitu. Saat terlalu kebanyakan dengan orang lain, akhirnya menjadi tidak siap saat di rumah. Boleh Ibu, 4 bulan sekali main, sok kan itu, kayak 4 bulan lagi. Tapi yang paling sulit kalau Ibu banyak circle gitu. Minggu ayun ayah ibu-ibu lo naik bus udah berkedap kali naik bus, cobaan naik bus dengan kelompok ini. Padahal emang udah berapa kali coba bayar. Ya, ini mau buat terang nih. Kita rihlah, healing. Waduh, gitu kan. Apa menunya jengkol, abi semua jengkol. Wah, gitu ya. Abi ulung kutak, wah asik gitu ya. Bikin rujak, ya bikin rujak. Abi bumbuna, cuk sih. Ya. Abi buahna, Ibu coet nanya, oh. ya Abi coet nanya, kurupuk. Wah. Ternyata rame lah kita, udah makan jengkol, ulung kutak digarap semua ya. Ayo rujak, kata si ibu, aku lupa nggak bawa coetnya. Gimana Bu? Kecewa. Tapi kecewa kita apakah membuat dia bersalah? Itu.
Kalau respon kita misalkan, ya ibu mah tuh asik, percuma tuh saya bawa bumbu, bawa yoga, nggak ada coetnya mah, misalkan gitu. Ya habis gimana? Nggak seru. Ya habis gimana tuh, maaf, pokoknya nggak asik, nggak. Padahal nggak ada ibu yang lain. Udahlah, nggak usah pakai coet, yuk pakai piring aja bisa nggak? Ari foto nak kumaha kan gitu ya. Udah pakai sendok aja kita ini. Nah bumbunya kan udah dibikin, bumbunya mah tinggal ini, selalu ada. Tapi udah jadi pun nggak rujak di piring, asal ada mama lagi aja. Tapi asal pantasnya pakai coet mah, tetap aja merasa bersalah aja terus. Enggak ada bawa cengek, kita seru nggak bawa cengek mah nggak pedas atau nggak apa-apa lah, pedasnya mah jenuh iya, jenuh sambal iya, bisa terjadi. Tapi kalau ada orang-orang yang kekeh beteku, nggak nerima orang alasan lupa, nggak menerima alasan orang nggak bisa. Kenapa? Orang-orang ini yang tidak lapang sering apa? Mempersulit orang dan mudah membuat orang merasa bersalah. Hati-hati, mempersulit. Tapi kalau orang-orang yang lapang dada, nggak apa-apa, is okay, nggak masalah gitu. Makanya lawannya, kalau orang mudah nggak apa-apa, lawannya apa? Segalanya jadi apa? Itu simple. Yang selanjutnya, orang yang lapang dada, cirinya apa? Selalu punya pikiran alternatif. Itu lapang. Dia selalu pikiran ada ide-ide aja. Hujan mau pergi pakai motor. Gimana? Pakai gokar. Mahal, biar diabdi gitu. Dia selalu memberikan banyak pikiran alternatif. Kalau nggak bisa begini, ada ini. Itu orang lapang dada. Mau pergi ngaji, kata anaknya, mama hujan besar, kayak payung. Tapi mah hujannya iya pisan leueur mama, pakai sendal kelai lo karet, pakai iya. Tapi mah leueur tuntut sama kamu, gitu bu. Selalu ada alternatif. Jadi nggak mentok ke satu cara, tidak fokus kepada satu cara, tapi banyak cara yang lain. Itu sehingga apa? Orang-orang yang kayak gini tidak mudah kecewa karena dia selalu punya pikiran lain, yang lain. Kecewanya langsung dirubah oleh dia gitu. Kayak tadi mah nggak jadi, ya udah nggak apa-apa. Nggak jadi dengan bapak, udah ngaji aja mama. Tapi kita kan pakaian kamu, biarin paling gaya. Jadi alternatif ya udah gitu. Nggak ngoyo, istilahnya nih. Kira-kira bahagia nggak orang-orang kayak gini? Ya iya, dibikin simple atau dibikin rudat gitu. Kalau biasanya udah gampang rudat, itu biasanya lu terlapang gitu. Kira-kira kita yang mana bu? Dari 7 ciri yang lapang dada ini kita semuanya atau? Yang terakhir, ciri orang yang lapang dada adalah tidak suka memendam. Memendam di sini. Apa? Semuanya selesai saat itu. Dia sedih, dia utarakan kesedihannya tapi dengan cara yang baik, tidak memendam. Kalau sudah apa? Neteli gitu ya. Ayah neteli gitu. Ingat gak baheula didinya? Baheula coba kebayang. Ingat gak didinya baheula? Abi kerja naon? Abi tadi nyeri hati teh masa eta teh tak kebayang gak bu? Itu kapan? Waktu SMP kita kebayang coba bu. SMP masih ayah di sini. Orang yang lapang, karena dia lapang, maka semuanya membias, semuanya bisa hilang. Punten bu, kalau rumah kita sempit semua ketinggalan, benar nggak? Ada orang yang kita bersyukur akhirnya punya rumah, berarti orang kan punya rumah lebih lapang, lebih luas gitu. Pas muka teh kasur, belah dia, lemari, ini semua tuh terlihat ini. Kenapa? Sempit. Tapi kalau orang rumahnya lapang, lega, kamar nggak kelihatan. Betul tidak?
Kalau dibuka pintu baru kelihatan ada kasurnya, bisa dibangga. Dapur nggak kelihatan, tapi ada orang yang sekali buka dapurnya kelihatan, kamarnya kelihatan, kamar mandinya kelihatan. Kenapa? Sempit. Kenapa? Karena semua dikumpulkan di satu titik. Tapi orang lapang dada kenapa tidak memendam? Karena dia luas ininya. Dia mudah menghapus masa lalu, dia mudah berdamai dengan apa yang tidak dia suka. Karena dia berpikir apa, suami saya pernah nyakitin saya, kenapa? Dia manusia, semua orang juga pernah punya salah. Cuma bedanya apa? Dia salahnya di sini, saya salahnya di situ, kan gitu. Ya, dia sakit hati sama menantunya waktu awal menikah, berdapat judesnya gimana. Tapi sekarang lihat dia menantunya baik dan gimana. Ya udah, nggak usah dibahas lagi yang dulu mah. Gak semua orang punya proses baru itu, Bu. Jadi orang yang lapang dada itu kenapa memendam? Karena dia paham semua orang butuh waktu, butuh proses. Makanya orang yang begini menyenangkan orang. Karena apa? Dia nggak pernah mengingat orang tuh dari sisi yang tidak baik. Kan kita juga punya semua sisi tidak baik, benar nggak? Benar nggak, Bu? Iya. Tapi pada saat kita diingat-ingat yang tidak baiknya, sementara kita pernah berbuat baik banyak, kan kita nggak enak, benar nggak? Nah, orang yang lapang dada nggak memendam, semuanya selesai. Kalau memendam berarti ada dendam. Kalau ada dendam berarti apa? Udah ada keinginan membalas lah, ada kebencian, ada kemarahan yang nggak bisa hilang. La haula wala quwata, nggak akan baik. Kita ingin kamu kayak begini, mudah menerima, mudah berdamai, memudahkan, selalu punya alternatif, mudah tidak suka membuat orang merasa bersalah. Kita tidak punya suka memendam karena dia lapang dada. Gimana caranya supaya lapang dada? 1, doa. Berdoa. Maka diajarkan oleh Allah apa, Bu? Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat Toha itu surat ke-25 ayat 20. Surat Toha surat ke-20 ayat 25 sampai 28. Itu banyak doa. Kata para ulama, dikala kita sesak oleh sebuah kejadian, oleh sebuah peristiwa, oleh sebuah keadaan yang namanya sesak, Bu. Apa kalau sesak? Gak enak banget. Biasanya apa yang menekan, yang menyesat itu apa? Ketakutan, rasa sedih yang amat sangat, tersakiti, bingung, segala macam, itu kan sesak ininya. Maka bagusnya kita memperbanyak doa. Robbi shrahli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan semua urusanku. Di sini yang menarik apa? Kita minta lapang dada baru mudah urusan. Karena apa? Urusan tidak akan mudah kalau kita tidak lapang. Betul? Kita bukan begini, karena mudah urusan saya jadi lapang. Bukan. Justru karena kita lapang dada, urusan jadi mudah. Ibu hari ini menghadapi sesuatu kenyataan yang membuat ibu sempit. Menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi keuangan, peristiwa, perlakuan orang. Ayo kita ini lapangkan dada dulu kita, agar kita mudah mengurai keadaan-keadaan itu dengan sebaik-baiknya. Lapangkan dada. Yang selanjutnya, banyak bertasbih kata para ulama. Nanti saya cari hadisnya ya. Dan dikala kalian merasa sangat berat, maka bertasbihlah. Bertasbih itu mensucikan Allah. Ya, banyak bertasbih dan beristighfar. Itu untuk lapang dada. Makanya kalau ibu mohon maaf ya, kepala cekot-cekot, ini nggak enak, nggak puguh aja udah. Doa itu Robbi shrahli, banyak bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak itu, Bu. Atau subhanallah wa bihamdihi subhanallah khalqi wa ridha nafsi yang panjang. Atau apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lapang. Apalagi yang membuat kita lapang? Lapang tidak akan terjadi kalau kita nggak tenang. Dan tenang tidak akan terjadi kecuali dengan zikir kepada Allah. Sibukkan dengan zikir kepada Allah.
Ya. Kalau biasanya kalau kita udah sempit, udah sesak ini, berarti kita butuh sesuatu yang, mohon maaf, butuh sesuatu yang bisa melepaskannya. Dan orang-orang mukmin, orang-orang Islam, kalau ada keadaan berat dalam hidupnya, pasti yang pertama dia datangi adalah Allah. Sering memikir, jangan datang ke manusia dulu, karena manusia bisa jadi lebih dari kita lagi di ininya. Datang pada Allah, sholat, sibuk dengan Quran. Saya pernah ngalamin, dan kita semua pernah. Ternyata saat kita merasa punya Allah, kita punya tempat kembali yang baik. Benar nggak? Ya Allah, saya mah nggak ngerti. Ya Allah, harus bagaimana? Saya nggak tahu harus gimana lagi. Itu tidak. Nah, ini apa yang kita bisa lakukan? Sholat. Apalagi yang bisa membuat lapang dada? Berlatih, ibu. Latihan. Saya masa kiwai sih. Kalau ada kejadian marah, saya bilang marah. Kalau pikir sedih, saya sedih. Masa sih? Latihan. Sekarang saya menjadi orang yang pengen lapang. Latihan, coba gimana nggak ngikutin. Ternyata apa, Bu? Tahan diri kita. Untuk tidak ngomong yang membuat kita tambah berat. Untuk tidak melakukan yang membuat kita tambah berat. Bisa dipahami ya? Nanti kita ada materi, ya, menjadi wanita kuat. Kita harus kuat, Bu, sekarang tuh. Kalau nggak kuat kita repot. Dan orang yang kuat itu ternyata siapa? Dia yang bisa mengendalikan emosinya. Saat kita kesal sama suami, coba tuh ngomong ke orang lain, tidak pasang status, tidak ngobrol ke orang bahwa saya lagi kesal, lagi gimana gitu. Ya udah, ngobrolnya sama Allah aja. Ya, ibu-ibu mana anak suaminya mengerti. Si mama ngaji nggak ditarik dan kita kerja sambil ambak sudah ngaji sudah gitu. Ya, ngajinya dikerasin Bu suaranya. A'udzubillah itu kita mendinganlah gitu. Daripada ngomong kemana-mana kan jadi ini gitu. Atau ibu mah kalau istilah psikologis, isi ruang pribadi kita sendiri dulu deh gitu. Kita butuh istirahat. Mungkin kita capek, makanya sekarang kita ngerasa kok gini amat sih. Kok anak-anak teh gini, ya mama tua teh kok gini, ada ibu-ibu yang gini. Teh Mimin wajar nggak? Kalau saya sangat takut kalau saya meninggal, anak-anak saya nggak rukun, nggak damai. Ada saya aja masih ribut. Saya bilang, Bu, udah meninggal mah nggak mikirin orang, saya mikirin orang sorangan gitu kan. Ibu Jami kemauan mama meninggal kalian gini, enggak. Mereka nggak akan mikirin kita juga nggak akan mikirin mereka. Tapi gimana caranya, Bu? Hari ini kita menghadapi situasi yang menjadikan anak tidak damai, membuat kita bertambah pahala kita. Banyakin doa, saya bilang. Daripada dipikirin kalau mama meninggal, mending doa ke sudah jadi pahala biar kalau ibu nanti meninggal, saya bilang gitu. Tapi kok boleh ibu, kan ibu udah capek kayaknya. Ibu kecewa sama anak-anak udah gede, udah gimana tuh kok masih gini kecewa. Ibu melipir dulu lah, tahu melipir? Melipir dulu. Kita ke ruang pribadi kita dulu. Kita nangis lah. Kita ngadu sama Allah, ngadu lah. Makanya saya suka berdoa lah biar setahun sekali kita bisa umroh. Karena umroh itu cara kita melipir yang paling keren. Terima kasih nggak? Tinggalin dulu semuanya. Kita umroh dengan Allah aja. Kalau umroh tuh kita nggak dengan siapa-siapa, nggak mikirin masak, nggak mikirin ini, pokoknya mikirnya kita sama Allah aja. Nah kalau belum bisa umroh, sepertiga malam itu melipir yang paling baik. Ibu sepertiga malam bangun, ya Allah, saya sudah jadi orang tua, anak saya besar-besar, suami saya, tapi kau maha tahu suami saya kia, anak-anak begini, ya Allah, gitu kan gitu. Tolong, itu melipir namanya. Itu namanya apa? Kita healing gitu. Kita menginginkan diri kita, nangis aja sama aku. Boleh ibu maaf melipir pribadi, boleh ibu maaf ini, tapi jangan keseringan, ya. Ibu makan sendiri, jajan sendiri gitu. Tidak malah enak jadi ibu-ibu mah, ya. Mah mau kemana gitu. Dan disinilah boleh teman masuk gitu. Dalam keadaan ini boleh, tapi teman yang positif gitu. Teman sharing, teman yang bisa menguatkan gitu. Cek lagi naon, iya pengajian, naon, ada sobat misalkan gitu. Ya habis sedih, kan yuk ngaji. Itu akhirnya dapat tuh. Kenapa sedih? Anak-anak gerak
Udah 2 bulan tuh pulang-pulang karena pada akhirnya ini sono Kak Icu gimana. Ini sedih orang mah ngabri dengan menantunya, saya mah sedih sendiri wae bilang gitu. Ini teman yang baik, udah baik sangka sama anak. Mungkin anaknya kersaribu, tidak bisa diinikan. Nanti juga dia akan datang sama kita. Terus disiu, kan suka ngebantah lagi gitu ya punya. Wah habis telepon, ya sudah. Mungkin apa udah ngaji wae ngaji. Tapi ceresepnya batur mah Incu teh ngobrol ngariung. Jawabannya apa? Justru syukur. Ngariung mah jadi pabalatak rumah. Ya Incu apa pabalatak. Terus Pak tenan naon enggak ada Incu mah. Rumah jadi enggak berantakan, makanan angger, urang enggak uang enggak daripada sok cen gitu Bu. Jadi dari sisi baiknya weh. Sok kalau anak bahan datang, rumah pabalatak, kamar semua dipakai. Makanan habis semua. Parulang we pamit we kita ngahulang we di rumah Allah. Jadi apa? Dia menerima sisi yang baik buat kita ya udah jangan jadi rudet. Boleh ini. Boleh. Ya, kita boleh tapi jangan terlampau sering. Dan kalau kita ketemu orang jaga hati-hati jangan sampai aib keluarga kita keluar. Itu yang paling bagusnya mah ke pengajian lah, melipirnya hanya sama ibu mah ada ibu yang abi mah calon gitu ayah anak sekelede di rumah nyari rarek ngaji baiknya aku terus saya ngaji ulah gitu nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sekarang dimensinya sendiri apa Bu? Allah memberi kesempatan kita untuk mengejar ketertinggalan ilmu kita, benar nggak? Mengejar ketertinggalan ibadah kita. Bisa jadi kenapa anak jadi gak jararau susah ketemu agar kita asik ngapalkeun Quran, ngaji semua. Biar itu aja cari sisi positifnya weh. Iya, betul sih Bu. Iya, jangan semuanya jangan dibikin sedih Bu gitu. Karena kalau mau sedih mah bisa semuanya sedih. Ya. Tapi anak-anak abimat dan mimin ini udah jangan dibikin sedih. Cari ininya. Nah ibu-ibu iya pun anak mah tara ieu teh daftar ge hiji di Sumatera, hiji di luar negeri, hiji di luar angkasa gitu kan gitu. Jangan jauh gitu ya. Ya alhamdulillah anak kita baik-baik dengan keluarganya, justru doakan mereka. Mereka bahagia dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Kita juga kan udah bahagia mendengar mereka bahagia, Bang. Betul tidak? Ya. Jangan sampai pulang atau mama teh kangen. Sudah mama tiketnya mahal, hutang lagi, jadi kan nambah masalah jadi hutang lagi. Ya Bu ya, ambil positifnya. Alhamdulillah walaupun tidak datang tapi transfer kayak pulang ada kan penting itu yang enceleng lebih berkualitas ya karena kita itu pokoknya apa semuanya ambil sisi baiknya. Tenangkan. Yang selanjutnya agar kita lapang dada juga apa? Tadi saya belum tindikan. Banyak istighfarnya spesial karena tidak ada yang membuat dada sempit kecuali dosa, maka melapangkannya banyak istighfar, doa minta lapang, ibadah supaya lapang, dan taubat supaya dilapangkan. Insya Allah itu saja ibu-ibu, terima kasih kebersamaannya. Ini jamnya kecepatan atau setengah 11? Oh iya. Alhamdulillah ya. Kahartos ibu-ibu bisa dipahami? Iya, bisa diamalkan? Insya Allah ya. Kita mengajinya sederhana aja ya. Karena apa Bu? Kebayang. Yuk simulasi. Kalau kita meninggal besok, kira-kira kita sedang tenang, bahagia, atau sedang rudet? Kebayang nggak kita dicabut nyawa sedang mikirin anak sebal ke anak? Itu kan nggak mungkin. Kita sedang sedih, maut gitu. Kita sedang marah-marah maut. Coba kebayang nggak? Ya Allah. Satu sebenarnya Bu, ada motivasi yang membuat kita harus bisa segera lapang dada. Baik itu kenapa? Karena khawatir pas meninggal kita belum seperti itu. Ya. Baik, ada yang bertanya atau kita mau langsung berdoa? Mungkin ibu dari jam 8 sudah tariris ya. Ya, kita berdoa aja langsung lah ya.
Ya, nggak ada yang nanya kan? Nggak ada kan? Boleh Umi izin sunduk ya. Ya, ibu-ibu yang mau berwakaf, mau infak untuk rumah Cahaya Islam, alhamdulillah sekarang finishing ya. Nanti tinggal mikirin isinya juga. Maka Umi masih memberi kesempatan pada ibu-ibu yang mau ikut berbagi, menghuniakan wakaf, infak, sedekah ya untuk orang tuanya, untuk masalah-masalahnya, untuk hajat-hajatnya. Yuk, semoga juga infak sedekah kita hari ini menjadi jalan doa kita mudah terkabul ya. Sambil salawat yuk kita siapkan, jangan lupa niatnya, ya Allah ini karenamu, dengan ini terima ya, dan kabulkan doa-doa kita. Ibu sebutkan aja hajatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga sedekah infak wakaf yang sudah ibu serahkan sudah Allah terima. Sudah Allah terima dengan ridhonya, dan sudah Allah balas sesuai dengan hajat harapan impian kita. Dan salah satunya semoga doa kita pagi ini semakin cepat dikabulkan. Amin. Yuk berdoalah dengan bahagia. Hadirkan apa yang kita akan mintakan kepada Allah, yang kita sangat ingin sekali menerimanya ya. Sehingga doa ini melepaskan beban kita, menjadikan kita bahagia Ibu, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah ya. Saat kita punya doa, saat kita punya bakal yang baik untuk segala kebaikan dunia akhirat kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zalalil wal Ikram, birahmatika astaghis, birahmatika astaghis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Duhai Allah, saksikan kami adalah hamba-hambamu, hambamu yang tiada daya dan lemah ya Allah, hambamu yang fakir yang tiada punya ya Allah. Kami hambamu tidak akan bisa apa-apa tanpa pertolonganmu ya Allah. Maka berikan kepada kami nikmat meminta di setiap kami berdoa, dengan nikmat yakin bahwa setiap doa kami Engkau kabulkan, setiap permintaan kami Engkau berikan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan rahmat-Mu, ridhoi pengajian kami ini menjadi amal soleh kami yang sempurna pahalanya, menjadi tambahan bekal kami pulang menghadap-Mu ya Allah. Dan ridhoi pengajian ini pahalanya menjadi pahala jariah untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Dan jadikan pengajian ini ilmunya bermanfaat bagi dunia dan akhirat kami. Dijadikan ya Allah, berikan kami manfaat atas segala apa yang sudah Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami semua yang bermanfaat untuk kami, serta tambahkanlah ilmu yang banyak untuk kami. Duhai Allah, dengan rahmat-Mu jadikan
Pengajian ini doanya Engkau jamin dikabulkan ya Allah. Ya Rabbi, ampuni semua dosa kami. Bila Engkau menyaksikan diri ini banyak dosa ya Allah, maka jangan biarkan kecuali Engkau ampuni semuanya ya Allah. Ampuni semua dosa kami, seluruh hidup kami ya Allah, seumur hidup kami Engkau maha tahu Rabbi. Ampuni seluruhnya ya Allah. Ampuni juga dosa suami kami ya Allah. Ampuni semua dosa suami kami. Kami maafkan kesalahannya, karena kami ingin bersamanya sampai ke surga-Mu ya Allah. Jadikan kami suami istri yang bersamanya dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dalam saling mencintai karena-Mu. Jadikan kami suami istri yang seia sekata, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, dan jadikan kami sehidup sesurga ya Allah. Ya Rahman, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Jadikan mereka ahli surga-Mu tanpa hisab ya Allah. Dan ya Rabbi, ampuni seluruh dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni Rabbi, bila ada anak kami yang masih lalai dengan ibadahnya, masih main-main dengan perbuatan dosa ya Allah, ampuni. Bila ada anak kami yang pernah melukai, menyakiti hati kami, mengecewakan, membuat sedih kami, ampuni ya Allah. Karena kami ibunya sudah memaafkan anak-anak kami ya Allah. Kami ridho kepada anak-anak kami ridho dengan semua anak yang Kau titipkan kepada kami ya Allah. Kami ridho agar Engkau tetap ridho kepadanya, memberikan kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi dunia akhirat anak-anak kami ya Allah. Hapus kesalahan kami sekeluarga ya Allah. Hapus kesalahan kami sekeluarga, jangan menjadi mengundang musibah ya Allah. Maafkan hilaf-hilaf kami sekeluarga ya Allah. Tutup aib-aib kami di keluarga kami, tutup ya Allah. Jangan pernah terbuka di dunia apalagi di akhirat ya Allah. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu, perbaiki kami sekeluarga, perbaiki ya Allah. Engkau maha tahu keadaan kami, perbaiki ya Allah, perbaiki ya Allah. Lembutkan hati-hati kami untuk selalu saling mencintai, lembutkan hati kami untuk selalu saling memaafkan. Lapang dada ya Allah, lembutkan hati-hati kami untuk selalu saling menguatkan, saling membantu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kebaikan yang banyak bagi kami sekeluarga ya Rabb. Ya Rahman, kami sudah mengaji bahagia dengan lapang dada, maka kami mohon ampuni kami ya Allah. Bila kami selama ini tidak bahagia karena sempit hati kami, karena kami terlampau egois, kami selalu memaksakan kehendak ya Allah, kami mudah sangat susah menerima alasan, maafkan kami ya Rabb. Bila kami sering menjadikan orang lain bersalah, maafkan kami, ampuni kami. Bila kelapangan ini ya Allah, bila kami tidak lapang karena keegoisan hati kami, maka kami mohon hari ini ya Allah, lapangkan dada kami, mudahkan semua urusan-urusan kami ya Allah. Lapangkan dada kami untuk bisa menerima kenyataan yang tidak bisa kami berubah, menerima masukan pendapat yang bermanfaat bagi kami. Jadikan kami lapang dada dengan menerima alasan orang lain terhadap kehidupan kami, menerima perlakuan orang lain tanpa ingin membalasnya dengan keburukan yang sama. Ya Rabb, bila hati kami sempit karena kami terluka, maka detik ini kami mohon sembuhkan luka itu ya Allah. Hilangkan kemarahan dan kebencian di dada kami yang membuat sempitnya dada-dada kami. Hilangkan hasad, ria, takabur ya Rabb, dengki di dada kami yang membuat dada kami sempit itu ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna. Inilah waktu duha-Mu ya Rabb. Ya Allah, jika rizki kami di atas langit, maka dengan rahmat-Mu turunkan dia untuk kami. Jika rizki kami di dalam bumi, maka dengan rahmat-Mu keluarkan dia untuk kami. Jika rizki kami jauh, maka dekatkanlah dia kepada kami. Jika rizki kami sempit, maka lapangkan dan luaskan rizki itu untuk kami. Jika rizki kami sulit ya Allah, maka mudahkan semudah-mudahnya dia menjadi milik kami. Dan jika rizki kami haram ya Allah,
Allah, maka halalkan dan sucikan dia untuk kami. Ya Allah, rizqan wasi'an, ya Allah, luaskan rizki kami, ya Allah, perbanyak rizki kami, ya Allah. Jadikan dengan rizki itu kami mencukupi semua kebutuhan kami. Kami membayar lunaskan hutang-hutang kami. Kami membantu sebanyaknya saudara-saudara kami yang kesusahan, dan kami menolong agamamu dengan rizki yang luas itu. Dan dengan rizki yang luas itu kami ingin haji, ya Allah, kami ingin umrah, ya Allah. Berikan kami rizki agar bisa berhaji dan berumrah, ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna. Rabbi, bila di antara kami ada yang sakit, maka sembuhkan segala penyakitnya dengan segera, ya Allah. Bila di antara kami ada yang sedang memiliki kesulitan, maka mudahkan semudah-mudahnya dengan lautan rahmat-Mu, ya Allah. Bila di antara kami ada yang memiliki hajat, harapan, impian yang belum terwujud, ya Rabb, maka cukup dengan rahmat-Mu, wujudkan dan kabulkan dengan semudah-mudahnya, ya Allah. Dan inilah kami, Engkau maha tahu kami, ya Allah. Engkau maha tahu apa yang paling kami inginkan, Engkau maha tahu apa yang paling kami takutkan, Engkau maha tahu keresahan dan gelisahnya dada kami, Engkau maha tahu persoalan kesulitan yang ada pada kehidupan kami, dan Engkau maha tahu kami tidak berdaya tanpa-Mu, ya Allah. Kami lemah, ya Rabb, tapi jangan biarkan kami menyerah. Kami lelah, ya Allah, tapi jangan biarkan kami putus asa. Kuatkan iman dan takwa kami, bahwa Engkau selalu dekat dengan kami, bahwa Engkau sangat maha kuasa untuk menolong segala urusan-urusan kami. Dan inilah kami, inilah munajat kami, inilah pengaduan kami, inilah keluh kesah kami, inilah permintaan kami. Jadikan Robi detik ini Engkau bahagiakan kami, karena Engkau kabulkan semua doa kami semuanya, ya Allah. Silakan ibu-ibu berdoalah. Kita punya Allah, memintalah semuanya pada Allah. Yakin Allah mengabulkan doa kita. Amin. Amin. Nas'aluka ya Rabb, ridhoi kami ya Allah. Berkahi ya Allah, berkahi sisa umur kami yang mungkin tinggal sedikit, ya Rabb. Berkahi hari-hari kami menjadi hari-hari penuh amal soleh, ya Rabb. Jadikan umur terbaik kami di penghujungnya, jadikan amal terbaik kami di penutupnya, jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami wafat husnul khotimah, ya Rabb. Pulang dengan ridho dan diridhoi oleh-Mu, ya Allah. Jadikan hari terbaik bagi kami di hari dua kaki kami tiba di surga-Mu, ya Allah. Berkumpul kembali bersama ayah ibu kami, bersama suami kami dan seluruh anak cucu mantu keturunan kami. Hari itu Kau tetapkan kami menjadi keluarga ahli surga-Mu, ya Allah. Dan ya Rabbi, jadikan hari terbaik bagi kami di hari dua mata ini memandang wajah-Mu, tersenyum ridho kepada kami, ya Allah. Dan kami memandang wajah mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersenyum ridho memberikan syafaatnya kepada kami, ya Rabb. Ya Allah, istiqomahkan Islam, iman, ihsan dan takwa kami, agar kami bisa hadir di hari terbaik tersebut. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, ya Allah. Di ujung doa kami bermohon, rahmati kami dan seluruh saudara kami kaum muslimin wal muslimat, terutama yang di Gaza, Palestina, ya Allah. Tolong rahmati mereka, Rabbi, rahmati mereka. Engkau yang maha tahu yang terbaik untuk mereka, ya Allah. Jadikan kami saudaranya yang tidak pernah putus mendoakannya, yang tidak pernah putus memberikan bantuan walaupun sangat lemah, agar ringan hisab kami kelak di hadapan-Mu saat Engkau bertanya kepada kami tentang Palestina, ya Allah. Rabbana, bebaskan Masjidil Aqsa, ya Allah. Menangkan perjuangan mereka, bebaskan Masjidil Aqsa dan
dan mudahkan kami dan keluarga kami bisa segera sholat di Masjidil Aqsa ya Allah. Mudahkan kami dan keluarga kami bisa segera sholat di Masjid Nabawi ya Allah, menyampaikan salawat sangat dekat dengan Nabi. Dan mudahkan kami dan keluarga kami untuk bisa segera sholat dan tawaf di Masjidil Haram ya Allah. Rindu ini sudah sangat tak terperi ya Allah. Hadirkan kembali kami di depan Ka'bahmu ya Allah, menikmati jamuan terbaik di Masjidil Harammu ya Rabb. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun ibu-ibu, selamat berjuang menjadi hamba yang lebih lapang. Semoga Allah jadikan kita lapang dada sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran atas infak dan wakaf yang sudah diberikan. Semoga Allah telah membalasnya dengan kebaikan yang banyak berlimpah. Kami pamit, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.